Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, ada sebuah kalimat yang sering kita dengar. Syiah lebih berbahaya daripada Zionis Yahudi. Sahabat, kalimat seperti ini sebenarnya sangat berbahaya, karena kalimat ini justru menyenangkan hati kaum Zionis Yahudi. Mereka akan sangat gembira ketika melihat umat Islam kehilangan fokus, bingung menentukan siapa musuh yang sebenarnya, hingga akhirnya sesama Muslim dianggap lebih berbahaya daripada musuh yang secara terang-terangan memusuhi Islam. Padahal Zionis itu jelas. Mereka mencela Nabi Muhammad SAW. Mereka menghina Islam. Mereka membunuh kaum Muslimin. Mereka memerangi umat ini tanpa menyembunyikan kebencian mereka. Namun anehnya, sebagian kaum Muslim justru menganggap saudara Muslim yang berbeda mazhab lebih berbahaya daripada musuh yang jelas-jelas memerangi Islam. Kita tidak tahu dari mana pemikiran seperti ini berasal. Tetapi yang jelas, pemikiran ini adalah pemikiran yang buruk dan sangat berbahaya. Para ulama besar sejak dahulu tidak pernah berpikir seperti itu. Bahkan seorang ulama yang dikenal sangat tegas terhadap penyimpangan, yaitu Ibnu Taimiyah, pernah mengatakan, setiap orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, maka ia lebih baik daripada orang yang mengingkarinya. Walaupun orang yang beriman itu termasuk ahlul bid'ah seperti Khawarij, Syiah atau Murji'ah. Karena Yahudi adalah kafir dengan kekufuran yang telah diketahui secara pasti dalam agama. Beliau juga menjelaskan bahwa seorang Muslim, meskipun memiliki kesalahan, tetap lebih baik daripada orang kafir yang secara terang-terangan menyatakan kekufurannya. Sahabat rahimakumullah, barang siapa yang bergembira melihat penderitaan kaum muslimin, maka imannya patut dipertanyakan. Karena ia telah menunjukkan kebencian terhadap sesuatu yang Allah cintai. Hari ini kita menyaksikan kenyataan di lapangan. Di Timur Tengah ada negara yang secara terbuka menentang Zionis dan terus mendukung perjuangan rakyat Palestina sejak tahun 1979, yaitu negara Islam Iran. Sementara di sisi lain, ada negara-negara Arab yang justru memiliki hubungan sangat dekat dengan Israel, bahkan dalam beberapa kebijakan terlihat berada dalam satu garis kepentingan dengan Amerika dan Israel dalam menekan Iran. Ini bukan untuk membuka polemik baru, tetapi kita harus jujur melihat fakta. Saudara-saudara kita di Palestina tidak sedang membutuhkan perdebatan mazhab. Mereka membutuhkan dukungan. Mereka membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan solidaritas dari umat Islam. Jika seorang Sunni membantu Palestina, kita mendukungnya dengan penuh semangat. Tetapi jika seorang Syiah membantu Palestina, lalu kita berkata, itu hanya pura-pura. Saudaraku, ini tidak adil, ini zalim, ini standar ganda. Bahkan jika orang non-Muslim membantu Palestina, kita tetap menghargainya dan berterima kasih. Apalagi jika yang membantu adalah sesama Muslim. Kita tidak boleh bersikap netral dalam kondisi seperti ini. Karena netral dalam kezaliman seringkali justru menjadi bentuk pembiaran terhadap kezaliman itu sendiri. Namun perlu dipahami dengan jelas, bersatu menghadapi musuh tidak berarti membenarkan semua akidah atau pendapat mereka. Kita tidak membenarkan kesalahan akidah. Kita tidak membenarkan penyimpangan. Kita tidak membenarkan pandangan yang tidak sesuai dengan keyakinan kita. Tetapi sekarang bukan waktunya membahas itu. Hari ini banyak kaum muslimin terbunuh. Banyak keluarga kehilangan anaknya. Banyak kota hancur karena kezaliman Zionis. Ketika saudara kita berjuang di medan yang nyata, apakah pantas kita justru sibuk menjatuhkan mereka dari belakang? Mengapa kita lebih sibuk menyalahkan orang yang membantu Palestina daripada menyalahkan diri kita sendiri yang tidak membantu apa-apa? Saudaraku, orang yang bergembira melihat kaum muslim terbunuh, imannya patut dipertanyakan. Orang yang bergembira melihat serangan Israel terhadap kaum muslim, imannya patut dipertanyakan. Orang yang tidak merasa sedih terhadap penderitaan umat Islam, maka ada masalah dalam hatinya. Karena dalam Islam ada prinsip wala dan bara, artinya mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Tetapi jika seseorang tidak mampu menempatkan cinta dan benci secara proporsional, maka ia bisa mencintai sesuatu yang seharusnya dibenci dan membenci sesuatu yang seharusnya tidak dimusuhi. Saudaraku, kami yakin dengan izin Allah kemenangan itu akan datang. Kesombongan dan kezaliman Israel pada akhirnya akan menghancurkan mereka sendiri. Karena bagi mereka tidak ada perbedaan antara Sunni dan Syiah. Ketika mereka berdemo di jalan-jalan,
Mereka menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencela Islam. Mereka membenci seluruh umat Islam. Bagi mereka, Sunni atau Syiah sama saja. Yang mereka lihat hanya satu, umat Islam adalah musuh mereka. Karena itu jangan sampai kita terpecah belah. Bersatu menghadapi musuh tidak berarti membenarkan semua perbedaan akidah. Itu dua hal yang berbeda. Musuh kita ingin umat ini terus terpecah menjadi banyak kelompok agar mudah dihancurkan. Padahal kenyataannya sangat jelas. Persatuan adalah kekuatan. Perpecahan adalah kelemahan. Sahabat rahimakumullah, marilah kita tutup ceramah singkat ini dengan doa. Ya Allah, satukanlah hati kaum muslimin di seluruh dunia dan hilangkanlah kebencian dan perpecahan dari hati kami. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina dan di seluruh negeri yang tertindas. Berikanlah kesabaran kepada mereka, kekuatan kepada para pejuangnya, dan perlindungan kepada anak-anak serta para wanita mereka. Ya Allah, hancurkanlah kezaliman, runtuhkan kesombongan para penindas, dan tampakkanlah kemenangan bagi umat Islam. Ya Allah, jangan Engkau biarkan hati kami berpaling setelah Engkau beri kami petunjuk. Satukan langkah kami, kuatkan persaudaraan kami, dan jadikan kami bagian dari umat yang Engkau muliakan. Amin ya Rabbal Alamin.